Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Matematika kelas tinggi akan membahas mengenai sifat-sifat bangun ruang. Adapun anggota kelompok kami yaitu Dery Aldiano, Cahya Syafira, Sinta Nauli Situngkir, dan Ulfa Dwi Rizky Nasution. Baiklah, berikut materinya. Yang pertama ada kubus. Bisa kita lihat pada gambar bahwa kubus merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang semua sisinya berbentuk persegi dan memiliki 12 rusuk yang semua rusuknya sama panjang. Kemudian ada sifat-sifat kubus. Yang pertama mempunyai 8 buah titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian yang kedua, mempunyai 6 buah sisi yang kongruen berbentuk persegi yang terdiri atas. Yang pertama, sisi yang merupakan bidang alas kubus yaitu A, B, C, D. Sedangkan sisi yang merupakan bidang atas kubus yaitu E, F, G, H. Sedangkan sisi tegak kubus yaitu A, B, F, E, B, C, G, F, C, D, H, G, dan A, D, H, E. Kemudian yang ketiga, mempunyai 12 buah rusuk yang sama panjang, yaitu AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. Kemudian yang keempat, mempunyai 12 buah diagonal sisi atau diagonal bidang yang sama panjang, yaitu AF, BE, BG, CF, CH, DG, DE, AH, AC, BD, EG, dan FH. Kemudian yang kelima, mempunyai 4 buah diagonal ruang yang sama panjang, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Bisa kita lihat pada gambar. Yang keenam, bisa kita lihat pada gambar bahwa mempunyai 6 buah bidang diagonal yang kongruen berbentuk persegi panjang, yaitu ABGH, EFCD, FGDA, BFHD, dan AEGC. Kemudian yang ketujuh, luas permukaan kubus adalah luas jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus terdiri atas 6 buah persegi dengan sisi-sisinya. Misalkan S. Luas jaring-jaring kubus sama dengan 6 kali luas persegi, sama dengan 6 kali S pangkat 2 atau sama dengan 6S pangkat 2. Yang ke-8, volume kubus adalah hasil kali luas dengan tingginya karena pada kubus panjang rusuknya sama, maka luas alas kubus yang berbentuk persegi adalah S pangkat 2 dan tinggi kubus adalah S. Sehingga volume kubus adalah S pangkat 2 kali S atau sama dengan S pangkat 3. Yang kedua ada balok. Bisa kita lihat pada gambar, dapat didefinisikan bahwa balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang sisi atau 3 pasang sisi yang kongruen berbentuk persegi panjang. Adapun sifat-sifat balok, yang pertama mempunyai 8 buah titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang kedua, mempunyai 6 buah bidang sisi berbentuk persegi panjang dan tiap bidang sisi yang berhadapan kongruen yaitu ABCD dengan EFGH, ABFE dengan DCGH, BCGF dengan ADHE. Yang ketiga, mempunyai 12 rusuk yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok rusuk-rusuk yang sejajar, yaitu AB sama dan sejajar dengan DC, EF, dan HG yang selanjutnya disebut panjang balok. BC sama dan sejajar dengan AD, FG, dan EH yang selanjutnya disebut lebar balok. Sedangkan AE sama dan sejajar dengan BF, CG, dan DH yang selanjutnya disebut tinggi balok. Yang keempat, bisa kita lihat pada gambar bahwa balok mempunyai 12 buah diagonal sisi atau bidang, yaitu AF, BE, BG, CF, CH, DG, AH, AC, BD,
EG, dan FH. Yang kelima, bisa kita lihat pada gambar bahwa balok mempunyai 6 buah bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang, yaitu ABGH, EFCD, BCHE, FGDA, BFHD, dan AEGC. Yang keenam, mempunyai 4 buah diagonal ruang, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Yang ketujuh ada luas permukaan balok. Misal, P adalah panjang balok, L adalah lebar balok, dan T adalah tinggi balok. Jaring-jaring balok terdiri atas 3 pasang persegi panjang yang luasnya berbeda, yaitu yang pertama, luas persegi panjang ABCD dan EFGH sama dengan P kali L tambah P kali L sama dengan 2P kali L. Yang kedua, luas persegi panjang ABFE dan CDHG sama dengan P kali T tambah P kali T sama dengan 2 kali P kali T. Yang ketiga, luas persegi panjang BCGF dan ADHE sama dengan L kali T ditambah L kali T sama dengan 2L kali T. Dapat disimpulkan bahwa luas jaring-jaring balok sama dengan 2 kali PL ditambah 2 kali PT ditambah 2 kali LT, atau sama dengan 2 dikali PL tambah PT tambah LT. Yang kedelapan, volume balok adalah hasil kali luas alas dengan tingginya. Alas balok berbentuk persegi panjang atau ABCD, sehingga luas alas sama dengan AB kali BC sama dengan PL. Tinggi balok atau CG adalah T, maka volume balok adalah P kali L kali T. 3. Prisma. Prisma adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 2 buah bidang segi banyak yang sejajar dan kongruen, serta dibatasi oleh sisi tegak yang berbentuk segi 4. Adapun sifat-sifat prisma. 1. Prisma tegak segi 3. Prisma tegak segi 3 mempunyai 6 buah titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, dan F. 2. Sisi bidang alas yaitu A, B, C. Sisi bidang atas yaitu D, E, F. Serta sisi tegak prisma yaitu A, B, E, D, B, C, F, E, dan C, A, D, F. 3. Prisma tegak segitiga mempunyai 9 buah rusuk, yaitu AB, BC, CA, DE, EF, FD, AD, BE, dan CF. 4. Prisma tegak segitiga mempunyai 6 buah diagonal sisi, yaitu AE, BD, BF, CE, AF, dan CD. Terakhir, yaitu prisma tegak segitiga tidak mempunyai diagonal ruang dan bidang diagonal. 2. Prisma tegak segi 5. Prisma tegak segi 5 mempunyai 10 titik sudut, yaitu P, Q, R, S, T, U, V, W, X, dan Y. 2. Prisma tegak segi 5 mempunyai 7 buah sisi, yaitu P, Q, R, S, T yang disebut dengan bidang alas, U, V, W, X, Y yang disebut dengan bidang atas, P, Q, V, U, Q, R, W, V, R, S, X, W, S, T, Y, X, dan T, P, U, Y yang disebut sebagai sisi tegak. 3. Prisma tegak segi 5 mempunyai 15 buah rusuk, yaitu PQ, QR,
RS, ST, TP, UV, VW, WX, XY, YU, PU, QV, RW, SX, dan TY. Selanjutnya, prisma tegak segi 5 mempunyai 20 buah diagonal sisi yang terdiri atas 5 buah diagonal alas yaitu PR, PS, QS, QT, dan RT. Serta 10 buah diagonal sisi tegak yaitu PV, QU, QW, RV, RX, WS, SY, TX, TU, dan PY. Terakhir yaitu 5 buah diagonal atas yaitu UW, UX, VX, VY, dan WY. Dan yang kelima yaitu prisma tegak segi 5 mempunyai 10 diagonal ruang yaitu PW, PX, QX, QY, RY, RU, SU, SV, TV, dan TW. 3. Luas permukaan prisma. Kita misalkan segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di B. Jaring-jaring prisma tegak segitiga terdiri atas 3 buah persegi panjang dan 2 buah segitiga. Luas 3 buah persegi panjang sama dengan CT ditambah AT ditambah BT sama dengan T, yaitu A ditambah B ditambah C. Maka luas 2 buah segitiga sama dengan 1/2 CA ditambah 1/2 CA sama dengan CA. Maka luas jaring-jaring prisma tegak segitiga sama dengan T buka kurung A ditambah B ditambah C tutup kurung ditambah CA. Karena A tambah B ditambah C sama dengan keliling alas dan CA sama dengan 2 luas alas, maka luas permukaan prisma sama dengan K dikali T ditambah 2LA. Dengan K disebut keliling alas, T kecil disebut tinggi prisma, dan LA disebut luas alas. 4. Volume prisma. Volume prisma adalah hasil kali luas alas dengan tingginya. Volume prisma dilambangkan dengan LA dikali T. 4. Limas. Menurut Nuharini dan Wahyuni, limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak atau segitiga, segi 4, segi 5, atau segi banyak lainnya, dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik, yaitu titik puncak. Sifat-sifat limas. 1. Limas segitiga. Poin 1. Limas segitiga mempunyai 4 buah titik sudut, yaitu A, B, C, dan T, yaitu titik puncak. Poin 2. Limas segitiga mempunyai 4 buah bidang sisi, yaitu ABC, ABT, BCT, dan ACT. Poin 3. Limas segitiga mempunyai 6 buah rusuk, yaitu AB, BC, CA, AT, BT, dan CT. Poin 4 yaitu limas segitiga TABC merupakan tinggi limas, atau jika limas beraturan maka garis T berada pada perpotongan sumbu simetri alas. 2. Limas segi 4. Poin 1.
5 segi 4 mempunyai 5 buah titik sudut, yaitu A, B, C, D, dan T. Poin 2, 5 segi 4 mempunyai 5 buah bidang sisi, yaitu A, B, C, D, A, B, T, B, C, T, C, D, T, dan A, D, T. Poin 3, 5 segi 4 mempunyai 8 buah rusuk, yaitu A, B, B, C, C, D, D, A, T, A, T, B, T, C, dan T, D. Poin 4, 5 segi 4 mempunyai 2 buah diagonal sisi, yaitu AC dan BD. Poin 5, 5 segi 4 mempunyai 2 buah bidang diagonal, yaitu TAC dan TBD. Poin ke-6 yaitu 5 segi 4 TABC merupakan tinggi limas. Maka hubungan bidang alas, bidang sisi, dan titik sudut pada limas, yaitu limas yang bidang alasnya berbentuk segi N, maka bidang sisinya berjumlah N ditambah 1 buah, dan titik sudutnya juga berjumlah N ditambah 1 buah. 3. Luas permukaan limas. Jaring-jaring limas beraturan TABCD terdiri atas sebuah alas berbentuk persegi dari luas jaring-jaring limas sama dengan luas alas ditambah 1/2 tinggi alas. Jadi luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah setengah tinggi sisi limas dikali dengan keliling. Selanjutnya, volume limas. Volume limas adalah hasil kali segitiga luas alas dengan tingginya. Volume limas dilambangkan dengan 1/3 luas alas dikali tinggi sisi limas. 4 buah sisi tegak yang berbentuk segitiga, yaitu luas 4 buah sisi tegak sama dengan setengah CB dikali tinggi sisi limas ditambah setengah CD dikali tinggi sisi limas ditambah setengah DA dikali tinggi sisi limas ditambah setengah AB dikali tinggi sisi limas sama dengan setengah tinggi sisi limas CB tambah CD ditambah DA ditambah AB sama dengan setengah tinggi sisi limas dikali dengan keliling alas. Selanjutnya ada tabung. Tabung merupakan suatu bangun ruang berdimensi 3 yang memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkar dengan ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Kelima, sifat-sifat tabung. Yang pertama, memiliki 3 buah sisi atau 1 buah persegi panjang dan 2 buah lingkaran yang kongruen. Yang kedua, tidak memiliki rusuk, titik sudut, bidang diagonal, dan diagonal bidang. Yang ketiga, memiliki sisi alas dan sisi atas yang berhadapan dan kongruen. Yang keempat, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Yang kelima, bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut dengan selimut tabung. Yang keenam, jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Untuk mencari volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alas sama dengan luas lingkaran alas tabung sama dengan pi kali R kuadrat. Dengan pi sama dengan 22/7 atau pi sama dengan 3,14. Jadi untuk mencari volume tabung sama dengan pi kali R kuadrat dikali T. Untuk mencari luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas alas tambah luas selimut tabung. Untuk mencari luas permukaan tabung yang sama dengan
buka kurung 2 kali pi kali R kuadrat ditambah buka kurung 2 kali pi kali R kali T sama dengan 2 kali pi kali R buka kurung R tambah T. Yang keenam adalah kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang memiliki sebuah alas berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Kerucut merupakan sebuah limas istimewa dengan alas yang berbentuk lingkaran. Sifat-sifat kerucut yang pertama, memiliki dua sisi, kedua, tidak memiliki rusuk, bidang diagonal dan diagonal bidang, yang ketiga, memiliki satu titik sudut, yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Untuk mencari luas selimut sama dengan pi kali R kali S, luas alas sama dengan pi kali R kuadrat, luas permukaan kerucut sama dengan luas alas tambah luas selimut, luas permukaan kerucut sama dengan pi kali R kuadrat tambah pi kali R kali S, atau pi kali R tambah R tambah S. Volume sama dengan luas alas kali tinggi volume kerucut kali pi kali R kuadrat tambah T. Dan yang terakhir ada bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang yang dibatasi oleh bidang lengkung. Bola juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Adapun sifat-sifat bola yaitu yang pertama, bola memiliki satu sisi dan satu titik pusat. Yang kedua, bola tidak memiliki rusuk, titik sudut, bidang diagonal, dan diagonal bidang. Yang ketiga, sisi bola disebut sebagai dinding bola. Yang keempat, jarak dinding ke titik pusat bola disebut dengan jari-jari atau R. Yang kelima, jarak dinding ke dinding yang melewati titik pusat disebut dengan diameter atau D. Adapun rumus untuk mencari luas bola yaitu 4V kali R pangkat 2 dan rumus untuk mencari volume bola yaitu 4/3V kali R pangkat 3. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.